Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yun selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini mengenai penelitian part and service support. Sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Ada Lucy Susilawati dengan Bapak Yun selaku dosen pengampu Dwi Nugraha mata kuliah manajemen logistik yang telah memberikan kami kesempatan Aulia Zukruf presentasi 407 pada kesempatan Muhammad Rizky Jimatillah dengan mengenai penelitian part and service. Terakhir ada Laura Zahra Mutmainah dengan NIM akhir 426. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan di sini saya akan menjelaskan pengertian part and service support Bapak Yun selaku dosen pengampu. Mata kuliah manajemen logistik merupakan pelayanan memberikan kami kepuasan pelanggan di mana setelah penjualan pada suatu organisasi atau perusahaan memberikan layanan penelitian, servis atau penyediaan komponen-komponen dari produk yang disediakannya. Hal ini sangat penting bagi aktivitas servis dan bagian logistik harus meyakinkan bahwa bagian-bagian tersebut tersedia kapan saja dan di mana saja. Mata kuliah manajemen logistik yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh rekan saya mengenai penelitian. Sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada Lucy Susilawati dengan NIM akhir 375, Hilman Dwi Nugraha dengan NIM akhir 381, Afrilia Aulia Zukruf dengan NIM akhir 407, Muhammad Rizky Jimatillah dengan NIM akhir 408, dan terakhir ada Laura Zahra Mutmainah dengan NIM akhir 426. Di sini saya akan menjelaskan pengertian part and service support terlebih dahulu. Part and service support merupakan pelayanan penuh untuk kepuasan pelanggan di mana setelah penjualan, suatu organisasi atau perusahaan memberikan layanan-layanan berupa servis atau penyediaan komponen-komponen dari produk yang disediakannya. Hal ini sangat penting bagi aktivitas servis dan bagian logistik harus meyakinkan bahwa bagian-bagian tersebut tersedia kapan saja dan di mana saja ketika pelanggan membutuhkannya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, hasil analisa pada jurnal pertama yaitu yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan dengan Metode Service Quality. Pertama ada fenomena masalah, di mana perusahaan jasa seperti PT Media Purna Engineering ini perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau mitra perusahaan. Adanya keluhan terkait peralatan kerja yang kurang lengkap, rusak, hilang, serta kecepatan pekerja dalam memberikan solusi yang lambat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada mitra perusahaan atau pelanggan. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mitra perusahaan PT Krakatau Steel Persero Tbk atas pelayanan yang diberikan oleh PT Media Purna. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu metode Service Quality dan Importance Performance Analysis untuk mengukur tingkat kepuasan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Media Purna Engineering. Untuk sampel dan populasinya tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat diketahui bahwa mitra perusahaan PT Media Purna Engineering yang diteliti adalah PT Krakatau Steel Persero Tbk. Selanjutnya, hasil hipotesis dan pembahasan pada jurnal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PT Media Purna Engineering tergolong baik, namun terdapat satu atribut kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan, yaitu pada atribut ke-15 tentang kecepatan dalam memberikan solusi. Rekomendasi perbaikan yang diberikan yaitu pertama, pengenalan area kerja, yang kedua, pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja baru, yang ketiga, pembuatan jadwal training, serta mempercepat informasi kendala ke leader atau supervisor untuk segera memberikan solusi. Baik, selanjutnya ada perbandingan jurnal utama, yaitu analisis kualitas pelayanan dengan metode Service Quality, ServiQual, dengan 10 jurnal pendukung. Pada jurnal pertama, dan dengan perbandingan yang pertama, peran customer service dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan komunikasi antar pribadi. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, pendekatan kualitatif, dan menekankan pentingnya komunikasi antara penyedia layanan dan pelanggan. Perbedaannya, jurnal pertama berfokus pada peran customer service
dan pendekatan komunikasi antar pribadi, sedangkan jurnal kedua menggunakan metode servikual untuk menganalisis kualitas pelayanan. Kesimpulannya, kedua jurnal sama-sama menunjukkan pentingnya kualitas pelayanan dan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan pelanggan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, pendekatan dapat saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Perbandingan jurnal yang kedua, ada analisis logistik studi kasus pada PT Ramenia Satori Tepas, Kota Manado. Persamaannya, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menganalisis suatu masalah pada perusahaan. Perbedaannya, jurnal pertama berfokus pada analisis logistik perusahaan, sedangkan jurnal kedua berfokus pada analisis kualitas pelayanan. Berfokus pada analisis kualitas pelayanan perusahaan. Kesimpulannya, kedua jurnal tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam menganalisis masalah pada perusahaan, yaitu jurnal pertama berfokus pada analisis logistik, sedangkan jurnal kedua berfokus pada analisis kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya ada perbandingan jurnal yang ketiga, yaitu pengaruh kinerja logistik terhadap kinerja operasional pada UKM Rotan di Kota Palu. Persamaannya, kedua jurnal ini meneliti tentang kinerja logistik dan dampaknya terhadap kinerja operasional. Keduanya menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen kinerja logistik terhadap variabel dependen kinerja operasional. Perbedaannya, jurnal utama fokus pada UKM industri rotan di Kota Palu, sedangkan jurnal yang ditanyakan tidak disebutkan spesifik pada industri atau lokasi penelitian. Jurnal utama meneliti 24 UKM. Jurnal utama meneliti 24 UKM rotan dengan total 48 responden, sedangkan jurnal yang ditanyakan tidak menyebutkan jumlah populasi dan sampel. Jurnal utama menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta uji hipotesis F dan T. Sedangkan jurnal yang ditanyakan tidak menyebutkan metode analisis data secara rinci. Kesimpulannya, secara umum kedua jurnal memiliki kesamaan dalam meneliti pengaruh kinerja logistik terhadap kinerja operasional menggunakan analisis regresi, namun terdapat perbedaan pada objek dan lokasi penelitian serta analisis data yang digunakan. Jurnal utama menyajikan analisis dan pembahasan yang lebih rinci dibandingkan jurnal yang ditanyakan. The effect of service quality on TCAS customer satisfaction using system dynamic framework. Persamaan, kedua jurnal ini menggunakan pendekatan sistem dinamik untuk membangun model dan simulasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan. Perbedaan, fokus penelitian jurnal ini berfokus pada kepuasan pelanggan layanan TCAS di Telkomsel. Sementara jurnal utama berfokus pada layanan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal ini lebih spesifik pada konteks layanan pembayaran digital TCAS. Jumlah dimensi kualitas layanan, jurnal ini menggunakan 5 dimensi kualitas layanan. Sementara jurnal utama menggunakan 9 dimensi. 5. Kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha pada PT Surako Jaya Abadi Motor. Persamaan, kedua jurnal sama-sama meneliti tentang pengaruh kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian konsumen. Kedua jurnal menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Perbedaan, objek penelitian jurnal utama berfokus pada sepeda motor merek Yamaha di PT Surako Jaya Abadi Motor, sedangkan jurnal yang diberikan tidak menyebutkan objek penelitian secara spesifik. Jumlah sampel jurnal utama menggunakan 75 responden, dan sedangkan jurnal yang diberikan tidak menyebutkan jumlah sampel yang digunakan. Variabel tambahan, jurnal utama hanya meneliti kualitas produk dan layanan purna jual, sedangkan jurnal yang diberikan tidak menyebutkan ada variabel lain yang diteliti. 6. Service Part Logistik Benchmark Analysis. Persamaan, kedua jurnal membahas tentang sistem logistik suku cadang layanan purna jual untuk produk-produk teknologi dalam industri komputer. Keduanya juga berfokus pada analisis praktik industri saat ini dan terdalam operasi logistik layanan.
termasuk struktur jaringan distribusi suku cadang, kebijakan kontrol, ukuran kinerja, dan strategi distribusi. Perbedaan, jurnal utama menyajikan temuan empiris yang lebih rinci dan komprehensif, termasuk data spesifik tentang biaya pendapatan, ukuran layanan, kebijakan kontrol, dan strategi distribusi. Jurnal Service Part Logistic Benchmark Analysis tidak memberikan informasi yang sedetail itu. 7. Analisis pengendalian persediaan spare part mesin produksi di PT Prima Sejati Sejahtera dengan metode continuous review. Persamaan, kedua penelitian berfokus pada pengendalian persediaan spare part mesin produksi di perusahaan manufaktur, menggunakan metode yang sama yaitu continuous review untuk menghitung jumlah pemesanan optimal, Q, pemesanan ulang ROP, dan safety stock SS untuk masing-masing spare part. Melakukan perbandingan 3 metode peramalan yaitu Crosstown, Systemous Boylan Approximation SBA, dan Single Exponential Smoothing SES untuk menentukan metode terbaik berdasarkan nilai Mean Absolute Deviation MAD terkecil. Perbedaan penghitungan biaya, jurnal utama menghitung total biaya persediaan termasuk biaya penyimpanan dan biaya kekurangan backorder, sedangkan respon ini tidak melakukan perhitungan biaya. 8. Effect of Service Quality and Price on Customer Satisfaction. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan fokus kajian antara kedua jurnal. Kedua jurnal menggunakan metode analisis resilinier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Ini berarti kedua jurnal menggunakan pendekatan kuantitatif yang serupa dalam menganalisis data. Perbedaannya, objek konteks penelitian yang berbeda. Jurnal utama dilakukan pada perusahaan forwarding di Indonesia, sedangkan jurnal yang diberikan tidak menyebutkan spesifik di perusahaan apa. Pengujian hipotesis yang berbeda, jurnal utama menguji hipotesis secara parsial dan simultan, sedangkan jurnal yang diberikan tidak menyebutkan pengujian hipotesis secara parsial. Kesimpulannya, secara umum, hasil penelitian pada kedua jurnal menunjukkan kualitas layanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 9. Analisis proses kerja pada gudang spare part industri manufaktur. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama berfokus pada analisis proses kerja di gudang spare part dalam industri manufaktur. Kedua jurnal menggunakan metode diagram fishbone untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang terjadi. Tujuan utama dari kedua jurnal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengelolaan gudang spare part. Perbedaannya, cakupan analisis jurnal utama berfokus pada proses pengeluaran spare part, sedangkan jurnal ini mencakup analisis proses penyimpanan spare part juga. Sumber datanya, jurnal utama menggunakan data selisih stok aktual dengan data sistem sebagai data primer, sedangkan jurnal ini tidak menyebutkan sumber data primer secara rinci. Usulan perbaikan, jurnal utama mengusulkan perbaikan dalam bentuk SOP untuk penyimpanan spare part, sementara jurnal ini tidak menyebutkan bentuk usulan perbaikan dengan spesifik. Kesimpulannya, secara umum jurnal ini dan jurnal utama memiliki tujuan yang sama, yaitu menganalisis proses kerja pada gudang spare part di industri manufaktur dan memberikan usulan perbaikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus analisis dan bentuk susulan perbaikan, kedua jurnal menggunakan metode yang serupa untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 10. Analisis pengendalian persediaan spare part mesin produksi di PT Prima Sejati Sejahtera dengan metode continuous review. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang analisis kualitas, namun pada topik yang berbeda. Jurnal pertama membahas analisis kualitas pelayanan, sedangkan jurnal kedua membahas analisis pengendalian persediaan. Kedua jurnal menggunakan metode analisis yang serupa, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya, topik pembahasan jurnal pertama berfokus pada analisis kualitas pelayanan, sedangkan jurnal kedua berfokus pada analisis pengendalian persediaan spare part. Metode analisis, jurnal pertama menggunakan metode service quality dan
Importance Perform Analysis, sedangkan jurnal kedua menggunakan metode Continuous Review. Objek penelitiannya, jurnal pertama mengambil objek penelitian di PT Media Purna Engineering, sedangkan jurnal kedua mengambil objek penelitian di PT Prima Sejati Sejahtera. Nah, jadi bisa disimpulkan, temuan studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi pada sistem dukungan part and service yang kuat lebih siap untuk menangani permintaan pelanggan, mengurangi waktu downtime, dan meningkatkan keandalan produk secara keseluruhan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.